para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, pokok nama semuanya yang menonton bukan acara, yang menonton lagi sedang menonton saya lah, apapun profesi apa Anda, apapun pekerjaan Anda. Saya ingin menyampaikan aspirasi saya sebagai rakyat masyarakat yang saat ini belum tersentuh oleh program-program pemerintah, walaupun program pemerintah itu bagus seperti KUR dan PLN dan segala macamnya, tapi kenyataannya di masyarakat harus selalu ada jaminan. Sejak tahun 2009 sampai 2011 saya minta mengajukan KUR untuk usaha saya buat kue, tetap harus ada jaminan. Saya juga mencoba menemui aktivis-aktivis di Jakarta, beberapa aktivis lah, artis dari kalangan artis ataupun juga dari pengusaha atau mantan menteri, tetap susah. Beginilah namanya nasib rakyat. Mau ngeluh-ngeluh sama siapa, mau ngadu-ngadu sama siapa. Apa mesti banyak terjadi lagi bunuh diri, gantung diri, bakar diri, karena terhimpit ekonomi? Apa mesti Anda senang lihat masyarakat kecil begitu? Apa Anda senang kalau melihat orang yang punya anaknya sakit ke rumah sakit tidak bisa berlanjut berobat, masih meninggal? Tapi saya berlanjutin nih. Perkenalkan, saya bodyguard. Maaf, bukan bodyguard pengusaha. Sulit temuin juga pengusaha teh. Bukan bodyguard artis. Sama artis juga sulit. Harus ada apalah namanya teman-teman, nggak tahu lah, warna sulit weh. Nah, saya Budi Garut. Dalam kesempatan ini berlandaskan keprihatinan saya melihat kejadian saat ini, banyak orang yang meninggal yang tadi saya sebutkan. Terus sementara pemerintah menyampaikan program-program di laporan-laporan berita di televisi, hebat-hebat lah, bagus-bagus. Kami ada sekian triliun, sekian ratus juta atau miliar untuk biaya memberantas untuk rakyat miskin. Dengan adanya program KUR telah bisa mengantisipasi atau mengurangi angka kemiskinan. Apa betul begitu? Ternyata tidak. Yang mendapatkan KUR dan segala macamnya orang-orang yang punya sertifikat. Saya pernah 4 kali nih ke bank rekanan pemerintah, 4 nih. Ke bank rekanan pemerintah, sama jawabannya. Sekarang ada peraturan baru, Pak, harus ada jaminan, minimal sertifikat. Inilah terakhir saya berbicara, menyampaikan. Saya tidak mau saya harus bunuh diri, dosa. Saya tidak mau harus apa-apalah, jelek kalau dibilangin. Saya berjuang, karena hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, lewat ini saya ingin menyampaikan, apalagi sekarang lihat, masalah korupsi tetap tidak bisa dibasmi, bahkan bisa keluar negeri lari. Terus anggota-anggota dewan yang terhormat, yang dulunya berjuang rakyat seperti kami dari kecil, bisa keluar negeri, enak saja, uang sekali berangkat 4 miliar atau berapa miliar. Coba, kan bingung. Nah, terus lagi banyak demo-demo, turunkan SBY, Budiono dan segala macamnya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, katakan tidak. Kenapa? Mereka udah kebal. Sudah biarin aja demo dan demonya. Begitu. Banyaklah kalau ingin menyampaikannya, saya ingin sampaikan. Tapi ringkas dulu nih. Untuk itu tolong nih, partai, terutama anggota dewan yang terhormat, yang semuanya dari partai-partai yang sekarang udah duduk di kursi DPR RI. Anda bisa duduk di kursi dengan tenang, dengan enak. Anda bisa jadi menteri, Anda bisa jadi presiden dengan dukungan dari rakyat kecil yang dulu ikut berkompanyu, hidup. Belum tentu itu rakyat itu hidup. Karena memikirkan besok makan apa, besok cari uang dari mana, bagaimana anak sakit, bagaimana besok untuk makan ataupun untuk sekolah biaya anak, beli buku dan segala macamnya. Nah, ini yang saya masukkan. Sekarang yang saya lihat, yang saya pantau, partai itu hanya memikirkan nanti 2014 dari partai kami calon presidennya ini, partai kami ini. Dalam 2014 perolehan suara kami segini. Mana yang memikirkan rakyat? Nanti mau dibodohin lagi rakyat yang kecil ketika mau pemilu. Tolong Pak dukung partai kami Pak. Kami akan berjuang mensejahterakan rakyat. Buktinya mana? Cukup dengan 5.000 dan kaos. Hidup. Banyak yang korban.
setelah mereka duduk di kursi lupa. Nah, saya tidak mau rakyat-rakyat yang seperti saya kecil pemilu 2014 dibodohin lagi. Sekarang harus punya kerja yang real dari partai. Masukan saya, partai tolong data anggota partai tiap partai masing-masing. Kedua, buatkan skala prioritas. Mana anggota partai kita tingkat ranting atau desa atau kecamatan yang miskin, yang butuh bantuan dana untuk usaha. Tidak sedikit masyarakat atau rakyat yang punya keahlian, potong rambut, tambal ban, atau juga buka warung, seperti saya buka kue. Tapi tidak ada sentuhan dari pemerintah, karena kontrol sosial di bawah tidak ada. Maka kemana partai selama ini? Beda ke partai itu. Kalau menjelang pemilu ada bencana datang, bawa pahula-hula. Pahula-hula itu apa ya? Duluan-duluan, duluan-duluan lah, gitu. Bawa bendera. Di jangan kampanye. Apalagi sekarang acara Islam aja kami memperingati Idul Adha. Aduh. Sekarang yang partai pikirkan harus berterima kasih kepada rakyat kecil, bukan dengan basa-basi, dengan program. Semua program partai bagus. Tolong buatkan koperasi partai. Dananya dari mana? Dari anggota itu sendiri. Terus dari uang simpatisan partai yang kaya raya. Ketiga, uang dari anggota-anggota dewan yang sudah lolos dan notabene mereka itu kaya-kaya. Betul kan? Sebelum mereka itu jadi anggota dewan itu udah kaya-kaya duluan. Kalau tidak kaya tidak punya modal untuk kampanye. Tidak sedikit nih, ada artis yang habis 1 miliar untuk dia loloskan ke Senayan. Nah, daripada begitu, investasikan saja uang itu ke koperasi partai tingkat PAC. Anggotanya dari ranting ke PAC. Nanti ada hubungan timbal balik. Kalau misalkan ada yang berobat sakit, pinjam ke koperasi partai, cicilannya ringan. Ada yang buka usaha, pinjam ke koperasi partai, cicilannya ringan. Kalau sekarang, saya juga dengan teman-teman kena program pemerintah kur juga tidak, akhirnya lari ke rentenir, ke lintah darat. Bukan maju penonton, bangkrut. Ini juga masih punya hutang sama rentenir. Maaf nih, kalau Anda nih yang punya hutang sama saya, jangan dulu nagih ya. Belum punya usaha nih lah, lagi mencari modal ini teh. Menyampaikan kepada pemerintah atau dalam kepentingan dewan. Karena bagaimanapun sekali lagi, presiden, menteri, terus juga anggota dewan, bupati, gubernur itu kan dari partai. Jadi iya atau tidak, diakui atau tidak diakui bahwa partai yang mengatur roda pemerintahan. Hanya namanya saja presiden. Toh presiden juga kalau ada acara partai beliau ikut. Jadi demikian, saya hanya ke partai. Karena di Indonesia ini calon ataupun juga yang bergerak di Jawa itu di partai. Jadi partai harus punya rasa tanggung jawab pada rakyat partainya saja. Jangan berbicara masalah rakyat Indonesia lah, bohong. Mereka sebelum jadi anggota dewan itu, saya akan mewakili aspirasi rakyat. Saya akan perjuangkan kemiskinan di ini. Tolonglah jangan begitu. Sekali lagi, buat koperasi partai, sejahterakan anggota partai, buat skala prioritas. Mungkin di anggota-anggota partai itu ada masyarakat miskin. Jadi satu daerah ya, satu desa, ada beberapa partai di situ ya, ada beberapa partai. Ya partai masing-masing kelola. Walaupun nanti ada anggota-anggota partai koperasi yang mangkir, yang bandel, buatlah sanksi sosial. Tempelkan fotonya di pos ronda ke, tembok ke, hati-hati dengan bodyguard. Dia udah pinjaman koperasi kami tidak bayar-bayar. Hati-hati dengan partai lain. Gitu. Jadi sanksi sosial. Jadi itulah yang saya maksudkan. Gini aja lah. Sebetulnya saya banyak yang disampaikan. Saya minta tolong nih kepada televisi mana saja. Saya ingin menyampaikan secara baik-baik, secara jelas lah kalau ini mah singkat. Karena ini juga keponakan saya mau ikut tes nih, si Jabar nih. HP-nya juga jelek nih, nggak apa-apa. Maaf nih kalau gambarnya juga jelek, HP-nya juga jelek. Udah enggak nih? Udah belum? Oh, udah lunas ya. Nah, jadi tolong kepada aktivis atau juga para orang-orang yang susah bingung orang kampung nih, orang yang berkompeten dalam bidang kontrol sosial pemerintah. Saya siap menyampaikan visi atau bukan visi lah kayak pemilu aja, menyampaikan keluhan rakyat kecil, terus kejadian di lapangan tentang program-program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Ini saya tidak mau terjadi ketika pemilu 2014. Pertama, rakyat dibohongin lagi, rayon gombal.
Kedua, takut ketika pemilu 2014, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan BLT, bantuan langsung tunai, atau apalah semacamnya. Nah, kan bingung. Masyarakat kan mikir, oh udah, mending pemerintah sekarang aja ya. Ada bantuan lumayan. Itu yang saya nggak mau. Hanya 300.000 rakyat dikasih, itu pun juga 5 tahun sekali, tapi uang rakyat dipakai korupsi, atau dipakai luar negeri jalan-jalan, atau dipakai apa. Lebih dari 300.000. Itu yang saya tidak mau. Jadi sekarang ingin ada istilahnya simbiosis mutualistis, kata si Jabar mah. Jadi ada hubungan apa bar? Timbal balik yang menguntungkan ya, menguntungkan yang timbal balik ya. Nah, jadi sudah menguntungkan yang timbal balik. Partai anggota dewan bisa duduk karena dukungan rakyat. Rakyat juga betah duduk di partai A, B, C, D. Kenapa? Aduh, saya sejahtera di partai ini. Ada pinjaman untuk kredit motor, ada pinjaman untuk usaha apa. Itu yang saya maksud. Jadi buat Anda sekali lagi, baik saya mau televisi ini. Nih ada lewat Facebook si Jabar aja bar ya. Lewat Facebook Jabar apa nanti lah, saya nggak bisa Facebook, email. Karena saya tidak bisa Facebook, tidak bisa email, tidak bisa apa-apa. Kebetulan saya lagi ke Jakarta, main keponakan. Bar tolong, saya ingin menyampaikan aspirasi UA nih, begini. Itulah. Jadi kalau ada partai-partai ada televisi yang ingin jelas, atau juga ingin orang yang berkompeten tentang kritik sosial terhadap masyarakat, terhadap pemerintah atau dunia pemerintah, atau yang peduli terhadap masyarakat miskin, saya siap untuk menyampaikan yang lebih jelas, lebih tenang. Sekarang tenang lagi, karena kebetulan belum pada makan. Terakhir dari saya nih, ada satu puisi. Puisi satu lagi boleh? Nah, boleh, tenang. Nah. Diawali banyaknya aksi di seluruh penjuru negeri, bahkan memakan korban di jembatan Semanggi. Semua elemen masyarakat turun ke jalan untuk berdemo aksi. Apakah betul dari hati sanubari mereka sendiri? Atau hanya ikut-ikutan demi gengsi? Atau mungkin ada yang kesel selalu tidak diberi posisi oleh si petinggi negeri? Mungkin. Atau hanya ikut-ikutan dibayar demi sebungkus nasi. Nah, tapi itulah yang terjadi. Si penguasa negeri pun lengser digantikan wakilnya B.J. Habibie. Dan Pak B.J. Habibie pun kayaknya setengah hati. Beliau tahu persis betapa sulitnya mengurusi masalah negeri. Apalagi beliau bukan ahli mengurus negeri, tapi ahli ilmu dan teknologi. Takut-takut beliau pun tidak bisa mengatasi. Nah, reformasi. Ah, tidak jauh dengan kata reformasi. Reformasi diharapkan memberikan perubahan yang berarti bagi rakyat seluruh negeri. Terutama rakyat yang susah membeli beras, yang artinya susah makan, alias repot makan nasi. Jadi reformasi sama dengan reformasi. Betul. Reformasi. Tinggal harapan yang tidak berarti, alias basi. Karena 12 tahun sudah terlewati, tapi tak ada perubahan yang sangat berarti. Korupsi semakin menjadi, koruptor pun bisa lari keluar negeri. Bahkan para polisi, kejaksaan dan segala macam pun kena caci maki. Reformasi kayaknya sudah basi. Harga pun memumung tinggi. Ada suami yang gantung diri karena tidak bisa menafkahi anak istri. Para bujangan pun banyak yang frustasi karena gagal menikah, alias gagal sudah istri. Reformasi. Mungkin hanya harapan yang abadi. Entah sampai kapan akan terbukti. Itulah sebuah puisi dan solusi, juga instruksi, dan juga apalah pokoknya nama dari seorang Budi. Terima kasih. Wassalam.